Kalau teman-teman memang belum punya pengalaman di bisnis kuliner, saran saya pertahankan modal awal itu serendah mungkin. Harus melakukan validasi terhadap produknya. Jadi produknya harus betul-betul diuji, bukan enak menurut klaim kita sendiri gitu ya. Oh, produk saya lebih enak nih daripada produk yang lain. Karena bisnis kuliner ini bisa dimulai dengan budget berapa aja. Kita punya duit 1 juta, bisa jadi bisnis kuliner. 10 juta bisa, ratusan juta, bahkan miliaran. Teman-teman bisa buka bisnis kuliner. Di awal-awal saya membangun bisnis tanpa mentor gitu ya, kemudian dengan minim pengetahuan apa yang terjadi, ya banyak kegagalan-kegagalan yang saya hadapi. Misalnya apa? Halo para pebisnis kuliner, saya Rangga Umara, founder dari Kuliner Mastery, komunitas pebisnis kuliner yang saat ini sudah lebih dari 1.000 membernya di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang nanya ya, Mas Rangga ini siapa sih? Jadi kebetulan saya sudah bergerak di bisnis kuliner ini hampir sekitar 20 tahun ya, dengan berbagai macam permasalahannya. Saya banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seminar dan workshop bisnis kuliner, bukan berarti saya merasa pintar atau merasa hebat gitu ya. Cuma kebetulan karena memang saya sudah berada di bisnis kuliner ini hampir lebih dari 20 tahun dengan berbagai macam permasalahannya. Dari permasalahan-permasalahan itu saya belajar dan akhirnya pembelajaran yang saya dapatkan saya ajarkan lagi sehingga bisa memberi manfaat buat para pelaku bisnis kuliner di Indonesia. Nah teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang ngerinya membangun bisnis kuliner tanpa ilmu gitu ya. Saya pernah ada di fase menjalankan bisnis itu sendirian gitu ya. Ibaratnya kalau kita jalan sendirian itu kayak naik kendaraan di malam hari, kemudian nggak ada lampunya. Nah, resikonya bisa nabrak kiri kanan gitu ya. Jadi nggak ada penerangan, nggak ada cahaya. Mungkin nggak bisa sampai di tujuan. Ya mungkin aja, tapi ya kita harus nabrak sana-sini dulu dan resikonya mungkin celaka. Di bisnis saya juga mengalami hal seperti itu gitu ya. Di awal-awal saya membangun bisnis tanpa mentor gitu ya. Kemudian dengan minim pengetahuan apa yang terjadi, ya banyak kegagalan-kegagalan yang saya hadapi. Misalnya apa? Ya misalnya salah milih lokasi, kemudian salah milih karyawan, salah milih partner bisnis, salah ngitung investasi, rugi sampai bangkrut saya udah pernah ngalamin gitu ya. Nah tentunya hal ini akan merugikan teman-teman di kemudian hari kalau memang teman-teman tidak tahu ilmunya atau memang menjalankan bisnis ini sendirian. Nah tentunya untuk menghemat waktu ya, karena sesungguhnya komoditas yang paling berharga itu waktu ya. Waktu itu nggak akan pernah bisa diulang gitu ya. Tentunya ya kita harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah pengalaman, yang mereka sudah mengalami lebih dulu ya. Nah itulah menurut saya ngerinya kalau kita berbisnis kuliner nggak ada ilmunya atau sendirian gitu ya. Yang ada malah kita mengalami kegagalan berulang-ulang. Yang harus disiapin sebelum kita mulai bisnis kuliner, yang pertama ya pastinya kita siapin dulu mental kita ya. Mental kita sebagai pebisnis. Dan hal yang paling penting pada saat kita menjalankan bisnis kuliner ini bukan cuma sekedar jualan makanan. Bisnis kuliner ini adalah tentang bagaimana kita melayani customer kita. Bagaimana kita memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan untuk setiap customer yang datang ke tempat kita. Supaya mereka mau balik lagi ke tempat kita. Itu mindset yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita siapkan budgetnya. Kita punya ide gitu ya, tapi tanpa didukung budget ya ide tersebut nggak bisa jalan gitu ya. Makanya budgetnya dulu berapa nih, karena bisnis kuliner ini bisa dimulai dengan budget berapa aja. Kita punya duit 1 juta, bisa jadi bisnis kuliner. 10 juta bisa, ratusan juta, bahkan miliaran. Teman-teman bisa buka bisnis kuliner. Nah, tapi sekarang berapa anggaran atau kas yang memang teman-teman sudah siap atau sudah ready ya untuk dikeluarkan di bisnis kuliner teman-teman. Let's say lah misalnya 1 juta, yang saya punya uang 1 juta, kira-kira 1 juta itu jadinya bisnis kuliner seperti apa? Nah dari situ baru teman-teman sudah bisa memikirkan idenya. Idenya kayak gimana nih, terus nanti kemudian teman-teman juga mulai melakukan riset. Kira-kira nanti produknya apa, kemudian nanti nama yang cocok dengan bisnis kuliner saya apa gitu ya. Lalu nanti target market utama saya siapa. Nah dari situ baru teman
teman-teman udah mulai nanti melengkapi proses eksekusinya gitu ya, dengan menyiapkan produk, packagingnya, dan jangan lupa nanti teman-teman juga harus melakukan validasi terhadap produknya. Jadi produknya harus betul-betul diuji, bukan enak menurut klaim kita sendiri gitu ya. Oh, produk saya lebih enak nih daripada produk yang lain gitu ya. Belum tentu, itu harus diuji, harus ada validasinya gitu ya. Teman-teman juga harus belajar nanti soal validasi produk. Setelah itu nanti tentukan kira-kira dari produk yang ada, mana kira-kira produk yang akan menjadi traffic generator, yang akan bisa menjadi pemikat orang untuk datang ke tempat kita, mana juga yang bisa menjadi profit generator. Kemudian dari situ teman-teman bisa melakukan riset lagi, intinya semua riset gitu ya. Dan setelah itu teman-teman bisa mulai mencari lokasi di mana nih yang cocok ya, atau platform yang cocok untuk saya berjualan bisnis kuliner gitu ya. Apa bisa lewat online dulu, ikut di CFD, ikut di bazar, atau misalnya udah siap sewa tempat sendiri. Tapi poinnya, kalau teman-teman memang belum punya pengalaman di bisnis kuliner, saran saya pertahankan modal awal itu serendah mungkin. Jangan dulu pakai duit bank, apalagi duit investor gitu ya. Nanti salah-salah bisnisnya gagal, malah dikejar-kejar debt collector gitu ya, atau nanti malah dikejar investor yang jadi debt collector gitu ya, sehingga akhirnya jadi nggak fokus ngembangin bisnisnya gitu ya. Pastikan teman-teman memahami bisnisnya dulu nih. Setelah itu nanti rangkaiannya masih banyak, seperti nanti bagaimana setelah dapat lokasi melakukan persiapan grand opening gitu ya, sampai nanti jagain sampai bisnisnya secara operasional stabil. Karena di bisnis kuliner itu ada dua peran. Jadi yang pertama ada peran marketing, yang kedua ada peran operation ya. Kalau tugas marketing adalah mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Nah, itu tugas marketing. Nah, kalau tugas operation membuat orang yang sudah pernah datang mau datang lagi. Yang satu tugasnya mendatangkan customer baru, yang satu tugasnya mempertahankan customer, membangun loyalitas customer. Nah, ini fungsi ini harus dipahami. Dan tentunya materi-materi seperti ini nanti akan banyak teman-teman dapatkan di kelas Inspirasi Kuliner Mastery. Nanti silakan teman-teman cari informasi mengenai jadwalnya gitu ya. Klik link di bawah ini ya. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bersama Kuliner Mastery, mari kita menduniakan kuliner Indonesia.